Baik, pada malam hari ini kita akan belajar di malam Barokah, malam Jumat, Mabadi Awaliyah, ya, di permasalahan An-Nahyi. Kemarin yang pertama itu Al-Amru, Al-Mabahasul Awal fil Amri. Al-Mabahasul Sani fil Nahyi. Pembahasan yang kedua pada larangan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Mabhasus Tsani bermula pembahasan yang kedua, fil nahyi pada larangan. Apa itu larangan? Wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Wa huwa yaitu an-nahyu talabut tarki, menuntut atau tuntutan meninggalkan. Talabut tarki, tuntutan meninggalkan, minal a'la dari atas, ilal adna ke bawah. Jadi nahyi itu adalah larangan itu dari atas ke bawah, yaitu asyari'. Siapa itu asyari'? Allah. Asyari', asyari', memberikan syariat, yang membuat syariat, Allah. Wa fihi qawaidu, wa fihi qawaidu, dan padanya, wa fihi ay fihi fin nahyi, dan pada larangan itu qawaidu, beberapa kaedah-kaedah, definisi. Ada 4 definisi sekarang di An-Nahyu di kitab Mabadi Awaliyah. Pertama, al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Nah, ini santri harus hafal ini. Bermula asal pada larangan itu, al-aslu bermula asal, fin nahyi pada larangan itu, lit tahrimi untuk keharaman. Jadi larangan itu dasarnya adalah asalnya haram. Illa, kecuali sesuatu dalal dalilu yang menunjukkan oleh dalil ala khilafi, atas berbedanya. Khilaful apa? Kembali mana domainnya? Illa ala khilafi, atas yang menyalahinya dalil. Dasar pada larangan itu adalah haram, untuk haram. Setiap larangan itu adalah haram. Asalnya pada larangan itu adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas berbedanya. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-A'raf ayat 6. Wala tufsidu, dan janganlah kalian melakukan kerusakan. Janganlah kalian semua melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ba'da islahiha ay ba'da islahil ardi, setelah bagusnya bumi. Ya, setelah bagusnya bumi. Jangan kalian melakukan kerusakan setelah bumi itu bagus, ba'da islahiha.
Bumi ini ya sangat apa? Sangat layak, bagus. Lalu kemudian yang ya aman, lalu yang melakukan kerusakan adalah manusia. Ini larangan. Berarti apa? Larangan di sini adalah al-aslu fil nahyi lit tahrim illa ma dalal dalil ala khilafi. Larangan melakukan kerusakan di muka bumi adalah hukumnya haram. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian merusak bumi ya, di muka bumi ini janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah bagusnya kondisi bumi tersebut. Melakukan penebangan misalnya ya, terjadilah longsor, banjir bandang, itu efek dari kerusakan bumi dan lain sebagainya. Banyak bentuk kerusakan yang dilakukan atau diakibatkan oleh manusia. Haram kita melakukan kerusakan pada bumi. Maka kita harus menjaga bumi, menanam pohon. Menanam pohon itu apa? Memberikan nafas kepada bumi. Pohon itu akan menjadi apa? Paru-parunya dunia. Banyak pohon, semakin banyak pohon maka semakin bagus. Airnya juga ya, dia akan banyak mengandung air. Gunung tidak longsor. Maka wala tufsidu fil ardi. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Kayak penanaman pohon itu perlu dilakukan di program-program khusus, dan itu sudah diprogramkan oleh pemerintah, juga tidak terlepas dari program-program yang dilakukan oleh ya semua pihak ya bertanggung jawab. Salah satunya juga mungkin ke depan akan menjadi program pondok pesantren, melakukan penanaman. Ada nafas baru ya bagi bumi. Kita semakin banyak nanam pohon berarti semakin banyak oksigen yang akan bisa didapatkan. Segar ya, kalau ada banyak pohon itu segar ya, kita menghirup udara yang sehat. Bumi tidak panas. Ya, sekarang kan banyak sekali terjadi kerusakan di mana-mana. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah ya bagus posisi bumi. Ya, nanti dibuka tafsirnya ya di surat Al-A'raf ayat 6. Baik, itu kaidah yang pertama di an-nahyu. Kaidah yang kedua, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Larangan, an-nahyu, larangan anisyai' tentang sesuatu, amrun bididdihi, perintah, bididdihi, sebaliknya. Amrun bididdihi, perintah dengan lawanannya. Larangan sesuatu berarti perintah sebaliknya. Ada larangan tentang sesuatu berarti ada perintah ya, dengan lawanan an-nahyu tadi. Ada larangan, ada juga perintah yang berbeda. Contoh, Allah Ta'ala dalam firman Allah,
Qala Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala yang Maha Tinggi artinya. Wala ta'kulu dan janganlah kalian makan amwalakum harta-harta kalian bainakum di antara kalian semua bil batili dengan cara batil. Dengan cara yang salah. Kita dilarang memakan harta ya dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Berarti perintah lawanannya apa? Berarti kita diperintahkan untuk memakan harta ya harta kita itu dengan cara yang baik, ma'ruf. Ini maksudnya an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Larangan sesuatu berarti ada perintah dengan sebaliknya, dengan lawanannya. Perintah untuk larangan untuk jangan memakan harta kalian dengan cara batil. Perintahnya apa? Makanlah harta dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Al-Baqarah ayat 188. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, yang menyalahi aturan syariat. Berarti ya ada perintah dengan lawanan apa? Larangan tersebut. Dititihi sebaliknya itu. Apa sebaliknya? Berarti kita diperintahkan memakan harta ya harta kita dengan cara yang yang baik. Yang syar'i, yang tidak menyalahi aturan. Ini contoh apa? Al-amru bisyai', an-nahyu bisyai', amrun bididdihi. Larangan dengan sesuatu, al-amru anisyai', larangan tentang sesuatu berarti ada perintah sebaliknya. Larangannya apa? Jangan memakan harta kalian ya di antara kalian semua itu dengan cara batil. Jangan kalian gunakan dengan cara yang batil. Berarti sebaliknya ada perintah, berarti makanlah harta kalian itu dengan cara yang baik. Itu maksudnya kaidah yang kedua. Yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Asal fin nahyi pada larangan itu yadullu ala fasadil manhi. Yadullu menunjukkan ala fasadil manhi atas kerusakan yang dilarang anhu daripadanya. Fil ibadati pada ibadah. Kasolatil haidi wa saumiha, seperti sholatnya orang haid dan puasanya orang haid itu. Asal pada larangan itu menunjukkan atas rusaknya yang dilarang pada ibadah.
Seperti contoh, sholatnya orang haid. Sholatnya orang haid ya, itu ada apa? Ada rukhsah yang diberikan bagi orang yang haid. Sholat tidak diqadha, tapi puasa tetap dia diqadha. Dia tinggalkan, tidak melaksanakan apa? Tidak melaksanakan puasa. Tapi nanti wajib diqadha. Ini maksudnya larangan ya, asal pada larangan itu menunjukkan atas rusaknya ya yang ditegah daripadanya. Fil ibadati, pada ibadah. Bisa dipahami? Yang ketiga, dasar asal pada larangan menunjukkan atas rusaknya yang dicegah anhu daripadanya fil ibadah, pada urusan ibadah. Seperti sholatnya orang haid dan puasanya. Harusnya ada rukhsah di situ. Nah, di sini ada apa? Dasar pada larangan itu menunjukkan atas rusaknya apa? Larangan. Rusaknya yang dilarang dalam hal ibadah seperti sholatnya orang haid dan puasanya. Yaitu dasar pada larangan itu, an-nahyu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan atas kerusakan yang dilarang. Hal apa? Fil ibadah, pada urusan ibadah. Seperti sholatnya orang haid dan puasanya. Maka ketika orang itu haid, maka dia ya boleh ya, maka dia tidak melaksanakan sholat. Ini orang yang haid tidak melaksanakan sholat dan juga puasa, tapi puasanya diqadha. Ada juga perempuan itu kan, ada perempuan yang tidak haid. Ada perempuan yang haid tapi nanti dia menopause. Darah haid itu juga harus nanti dipahami di fikih. Yang wanita nih, ya, yang santriwati, dia agak merah kehitaman, ya, merah agak hitam. Darah haid itu ada yang setetes, itu di barat kita. Nanti bisa dicocokkan itu sama santriwati. Ada yang banyak, ada yang seminggu haidnya. Normalnya apa? Seminggu. Ada yang sehari semalam, paling jauh 15 hari. Lebih itu namanya darah istihab. Apa arti istihabah? Yakin. Nanti juga dalam penentuan salah satu quru itu, ya, dalam hal talak ini, berkaitan dengan talak. Kadang-kadang dalam talak itu banyak orang ya keliru dalam menghitung iddah. Salah satu quru. Salah satu quru itu berapa? 3 kali suci. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, salah satu quru itu adalah 3 kali haid. Misalnya
Dalam talak itu ada namanya talak sunni, ada talak bid'i. Ini paham, nanti harus paham nih di bab munakahat. Talak sunni itu talak yang perceraian yang sudah sesuai dengan syariat. Misalnya ada seorang laki-laki mentalak istrinya, itu dalam keadaan posisi dia tidak haid. Ada orang menceraikan istrinya, sudah tidak bisa diatur, tidak mau menjalankan sholat, melawan, tidak mau puasa, diperingati, bisa ranjang juga masih. Islam memberikan solusi talak itu sampai 3, talak 1. Nah, dilihat orang yang paham nanti kapan dia akan mentalak istrinya. Ini sudah istrinya sudah menyimpang dari syariat. Dia tidak mau ibadah, melawan dan sebagainya. Sudah tidak ada rasa kecocokan, maka dia cerai istrinya dalam keadaan suci. Itu namanya talak sunni. Ada talak bid'i, itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Bid'i itu talak yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Bid'i. Cara menghitungnya bagaimana? Dihitung nanti fi haidatin salisatin. Selesai dia. Selesai apa? Selesai iddahnya itu di haid yang ketiga. Kalau dia talaknya talak sunni. Talak yang dia seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan bersih. Tidak haid maksudnya. Berarti apa? Haid, dia ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Terus kemudian haid. Bersih apa enggak? Sudah, kan salah satu puru 3 kali suci. Suci, haid. Suci, haid. Ini dihitung berapa? 1. Suci, haid dihitung berapa? 2. Suci, haid 3. Berarti di haid ketiga dihitung kalau itu talaknya talak sunni. Apakah harus menunggu selesai haidnya, misalnya 15 hari atau seminggu? Enggak. Penting dia sudah masuk di haidnya yang ketiga itu sudah termasuk salah satu huruf 3 suci. Nah, kalau talak bid'i, orang menceraikan istrinya di saat apa? Di saat istrinya dalam keadaan haid ya. Kemudian suci, haid. Berarti haid. Kalau dia talak bid'i itu fi haidatin rabi'atin, pada haid yang keempat. Hitung ya. Haid. Ini kan dalam keadaan menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Suci. Haid. Ini satu nih. Ya. Suci. Haid. Suci. Haid. 1, 2, 3. Haid, suci. Haid 1 ya. Haid, suci. 2. Haid. Ini dalam keadaan menceraikan nih. Haid. Ya.
suci, ya, suci. Haid dihitung di mana? Satu. Haid ini kan suci, haid, suci, haid, 3, suci, haid, 4. Berarti fi haidatin rabi'atin. Bukan dihitung yang pas saatnya haid. Memang dia menjatuhkan talak kepada istrinya di saat haid itu. Dan dihitung di sini. Masa langsung suci? Enggak. Nah, itulah kenapa dia haram di situ. Talak bid'i itu tidak sesuai dengan syariat. Karena akan memperpanjang iddah. Itu nanti kita bahas. Kalau iddah orang ditinggalkan mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, apa menjadi iddahnya? Biwad'il haml, dengan anak itu lahir. Anak itu lahir, misalnya hamil kan istrinya, lalu kemudian ditinggalkan mati oleh suaminya. Nah, di saat dia sudah melahirkan, itulah selesai iddah. Kalau orang menofos berapa? 3 bulan. Atau orang yang tidak ya, iddahnya 3 bulan. Menofos, tahu menofos? Kalau yang normal tadi kan dia haid itu 3 kali suci. Kalau menofos dan tidak pernah haid sama sekali, itu iddahnya berapa? 3 bulan. Salah satu ashhur itu. Nanti kita bahas. Itu perlu dipahami ya, perlu dipahami dalam menjatuhkan iddah, menentukan iddah. Nanti supaya tahu jangan di istimewa. Baik, nanti kita bahas itu. Ini kita bahas kaidah fikih usul fikih. Kaidah yang terakhir, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati. An-nahyu larangan, yadullu menunjukkan ala fasadil manhi, atas rusaknya yang dilarang, anhu daripada larangan itu, fil muamalati, pada muamalah. Ada muamalah. Apa itu muamalah? Jual beli. Jadi ingat, dalam fikih itu ada ibadah, kemudian munakahat, ibadah tentang sholat, wudhu. Kemudian yang kedua, munakahat terkait dengan pernikahan. Muamalah terkait dengan jual beli. Jinayah terkait dengan bidah. Harus pelajari. Ya. Jangan bagus sholat aja. Ya, munakahat juga mantap. Muamalatnya juga mantap. Ibadahnya juga mantap. Karena di muamalah itu nanti ada gade, ya, ada sewa, ijarah, ya. Terkait dengan gade nanti, ya. Gade itu tidak boleh mengambil manfaat. Nah, misalnya melampaui batas itu ditentukan. Gade sawah, nah, itu yang berkaitan dengan sewa, ya, sewa lahan, ada itu dibahas. Misalnya orang menggade, artinya ya mengambil seperti gade motor ya, motor aja.
itu jaminan untuk pinjam uang. Nah, itu sebenarnya gade itu tidak boleh ya diapakan terlalu berlebihan. Ya, contoh juga yang di zaman Rasul itu sahabat yang kemudian melakukan gade, lalu kemudian dia yang memberikan makan ke binatang ternak dan juga dia hanya mengambil air susunya dari onta yang digade. Nah inilah biasanya orang gade sepeda motor. Jadi kalau gade itu ya tidak boleh diapakan, tapi dikiaskan ke situ. Kalau tidak dipakai nanti kan motornya ini rusak, jadi dirawat, dipakai seperti tadi, dikasih makan ontanya, ya boleh hanya mengambil perhan susu. Nah, ini dipakai, ya, digade, diberlakukan. Belum lagi masalah riba, bahas banyak di muamalah. Apa itu riba fadli, riba nasiah, riba liar. Nasiah itu contohnya ada masa, ya, ada masa yang ditentukan yang tertunda. Misalnya dalam bunga uang ini dalam pinjamannya sekian bulan kembali sekian, berjangka masih ada. Pinjam uang sekian, jangka sekian, ada lebih. Ada riba fadl, menukar barang yang serupa tapi lebih. Beras, gandum 1 kilo dengan gandum yang bagus dengan gandum yang kurang bagus 2 kilo. Nggak boleh yang sama jenis. Sama jenis. Beras saja kita contohkan. Beras baru dengan beras lama. Beras barunya berapa? Mana enakan? Beras baru ya, beras baru. Beras barunya 1, beras lamanya 2 kilo. Ini satu jenis ini. Lebihnya itu termasuk riba, ya riba fadl. Terus ya beras dengan beras yang sama. Karena sejenis pam. Kalau yad ya artinya langsung, kemudian di situ langsung dipotong. Saya pinjam 10 juta tapi saya potong, saya kasih pinjam 1 juta tapi saya potong 100. Beda dengan, makanya dalam muamalah itu tergantung akad. Pinjam itu tergantung akad. Akadnya di misalnya orang titip emas di Pegadaian, ya syariah misalnya lepas, tapi di situ bukan ada keuntungan. Keuntungan itu hanya ini biaya pemeliharaan, ada mudharabah lalu diterapkan di perbankan syariah. Itu bahasan di muamalah. Belum lagi hiyar majelis dan lain sebagainya. Ada hiyar aib, ya, memilih di majelis itu hiyar majelis. Hiyar majelis itu transaksi jual beli. Nah, itu kalau sudah beli, keluarnya itu apa? Keluarnya itu nggak bisa kemudian mengembalikan. Itu terjadi memilih di tempat itu. Sudah beli barang, balik nggak mau, saya nggak jadi beli ini, nggak bisa. Jadi terjadilah akad itu di situ. Kalau aib apa? Nanti kalau barangnya rusak, itu
bisa dikembalikan. Ada cacat begitu dibuka barangnya, cium itu misalnya, pesan barang rusak, itu digantikan. Makanya ada namanya garansi. Ya. Dan khiyar syarat, khiyar syarat itu bersyarat. Barang ini saya akan jual, tapi saya mau tanyakan ke istri saya. Barang ini saya akan beli misalnya juga, tapi saya akan tanyakan istri. Jawab. Barangnya dibawa pulang. Tanya istri. Tapi di masa dia mau nanya istri, tidak boleh dipakai ini. Dia bersyarat. Barang ini saya akan jual. Nah, oke, nanti ada jangkanya 3 hari. Jangan bawa barang orang tapi setahun. Oh, tidak jadi saya beli, tidak bisa. Syarat dia tidak ada tanya dulu ke istri. Saya mau jual tapi saya tanya istri dulu, atau saya beli saya tanya istri. Ada jangkanya 3 hari. Kira-kira begitu di muamalah, ya. Maka di sini nanti banyak lagi pembahasannya tentang muamalah. Dan ada jurusan muamalah itu, ya. Kalau kuliah itu. Nah, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalat in raja'an nahyu ila nafsil abdi kama fi bai'il hasati. Naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati rawahu Muslim. An-nahyu larangan ya dulu yang menunjukkan ala fasadil manhi atas kerusakan yang dilarang anhu daripadanya fil muamalat pada muamalah jual beli in raja'an nahyu jika kembali larangan itu ila nafsil abdi pada diri akad itu. Kama fi bai'il hasati sebagaimana seperti jual beli apa? Hasati, kerikil. Nah, sallallahu alaihi wasallam mencegah, melarang oleh Nabi kita Muhammad SAW amba'il hasati dari jual beli kerikil. Rawahu Muslim, diriwayatkan akan dia oleh Muslim. Tahu maksudnya bai'ul hasad? Bai'ul hasad itu kalau tidak salah pernah juga orang-orang jahiliyah melakukan itu. Bai'ul hasad itu begini. Saya akan melempar batu ini sejauh-jauhnya sampai di situ saya akan jual tanahnya dengan harga sekian. Ada mudaratnya itu. Yang lempar. Nanti saya akan lempar batu ini. Di mana dia jatuh batu itu sampai di situ saya akan jual tanah ini dengan harga sekian. Tuh tanaman ini saya akan lempar nih sampai di mana batu itu akan jatuh sampai di situ saya akan jual dengan harga sekian. Ini akan ada yang dirugikan. Ini namanya bai'ul hasad. Maka Rasulullah melarang, nah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ya bersalawat atasnya. Salawatnya Allah itu apa? Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan rahmatnya. Salam dan memberikan kesejahteraan kepadanya. Mencegah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammail hasati dari jual beli kerikil. Jual beli kerikil itu tadi melempar ya. Dengan kerikil. Sampai mana batasnya? Di situ saya akan jual. Bisa dipahami? Karena juga ada apa di situ orang yang dirugikan. Jadi kalau lemparannya nak kencang dengan harga sekian gimana? Yang dirugikan siapa? Pembeli.
Oke, itu. Nah, di sini apa? Larangan yang menunjukkan atas rusaknya yang dilarang daripada larangan tersebut fil muamalati pada urusan jual beli in raja'an nahyu jika kembali larangan itu kepada rusaknya akad. Hmm. Jadi akadnya menjadi rusak. Inilah larangan yang menunjukkan atas rusaknya yang dilarang di muamalah urusan jual beli. Jika kembali larangan itu kepada diri akad itu, nafsul akad. Wa in raja ila amrin kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala. Dan jika kembali wa in raja ila amrin kepada perkara kharijin yang keluar anil aqdi dari urusan akad ghairi lazimin yang tidak lazim, tidak mesti, fala maka tidak batal. Tidak apa-apa. Kalau yang pertama tadi apa? Nafsul akad itu. Ya, nafsul akad. Satu akad, satu transaksi itu. Seperti jual beli dengan kerikil tadi. Kalau yang kedua, kembali kepada perkara yang keluar dari akad tapi tidak lazim, tidak apa? Tidak semestinya. Fala, maka tidak apa-apa. Contohnya apa? Kama fil bai'i waqti nida'il jum'ati. Bisa dibaca jum'ati, bisa baca jumu'ati. Seperti jual beli waktu panggilan Jumat, maksudnya azan Jumat. Kama fil bai'i seperti jual beli waktu nida'il Jum'ati panggilan Jumat. Maksudnya waktu azan Jumat. Qala ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-sholati" apabila dipanggil lis-sholati untuk melaksanakan salat yaumil jum'ati jumu'ati dari hari Jumat, fas'au maka bersegeralah ila zikrillahi kepada zikir kepada Allah, salat. Wadarul bai'a dan tinggalkan olehmu akan jual beli di dalam surat Al-Jumu'ah. Nah, ini apa? Kembali dia kepada perkara yang keluar dari akad, tapi apa? Tidak lazim. Tidaklah lazim. Tidak, akad yang tidak lazim. Dia kembali kepada perkara yang keluar dari akad yang tidak lazim dilakukan. Karena ada dasar firman Allah, wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Bagaimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah? Beliau berkata, ya, beliau menyampaikan bahwa jual beli di saat mulai azan sampai terus khutbah, ya, sampai akan mendekati sholat Jumat itu adalah perbuatan yang fasad, yang melahirkan dosa. Hanya kalau sudah azan itu dan nggak boleh transaksi di situ, dosa. Lalu bagaimana? Fala, maka tidak batal jual belinya itu. Sah jual belinya. Misalnya beli beras, ya, kecuali darurat nanti beda lagi. Beli beras, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dia belanja.
Orang sudah azan, ini santri ini hati-hati. Nah, dari pondok ke masjid, ingin mampir dulu di warung, belanja, makan. Padahal azan sudah. Maka di sini apa? Jual beli, misalnya kamu terjadi transaksi jual beli, penjual dan pembeli itu sama, namanya jual beli. Penjual dan membeli, namanya jual beli. Ini namanya bai'ul fasad, jual beli yang rusak, melahirkan dosa. Kita dapat dosa, tapi jual belinya tetap sah. Jual belinya sah. Ini yang dimaksud dengan ghairul lazim, tidak semestinya. Lil ikhlali bisai. Kenapa? Karena menghalangi, lil ikhlali bisai, dengan bersegera, al wajibi, dengan menyegerakan yang wajib, ilal jum'ati atau ilal jum'ati, kepada sholat Jumat. Wal ikhlalu yujadu bil bai'i, dan penghalang itu didapatkan, penghalang melaksanakan sholat Jumat itu didapatkan bil bai'i, karena jual beli. Kan terhalang kita melaksanakan sholat Jumat, tertunda kita jalan untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa bi ghairihi, dan selainnya, kal akli, seperti makan. Orang sudah azan makan pada hari Jumat, itu menghalangi untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Ada perintah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, kita mazhab Imam Syafi'i, sah jual belinya, bukannya tidak sah jual belinya, tetapi fasad, artinya rusak. Ya, dia mendapatkan dosa, maksudnya dia mendapatkan dosa. Jadi bersalah kita ketika orang sudah azan, sudah khutbah, kita masih transaksi jual beli, kita masih makan, dosa. Kalau ada transaksi mulai azan sampai khutbah, sampai menjelang azan itu, menjelang iqamat itu, kalau ada transaksi di celah-celah ini dari azan sampai pelaksanaan sholat Jumat itu, maka dosa. Kecuali nanti ada darurat, beda lagi. Darurat misalnya ada kelaparan, bencana dan lain sebagainya, itu membutuhkan pertolongan segala, itu tidak masalah. Lain hal, ini yang tidak ada kendala, yang tidak ada masalah. Jual belinya sah tapi berdosa. Nah, kenapa kita berdosa? Karena menjadi penghalang kita bersegera bisa'il wajib ila Jumat, bersegera untuk melaksanakan yang wajib kepada Jumat, atau dengan segera menyelesaikan yang wajib untuk melaksanakan Jumat. Lil ikhlali bisa'il wajib ila Jumat, karena ada penghalang dengan segera yang wajib untuk melaksanakan Jumat. Wal ikhlalu yujadu bil bai',
dan penghalang itu didapatkan karena jual beli, wa bi ghairi dan selainnya, kalau akli seperti makan, ngopi, minum, masih belum jalan, ya, masih ngopi. Orang sudah khutbah masih ngopi, khutbah kedua masih dia nyantai, kapan duduknya dan sebagainya. Makanya itu sebagai al-ikhlal. Apa? Al-ikhlal. Al-ikhlal. Baik. Yang pertama, yang ini yang membedakan dengan yang di atas tadi, larangan yang menunjukkan atas rusaknya yang dilarang pada urusan muamalah, ketika dikembalikan larang itu kepada nafsul akad yang sama. Seperti apa? Ya, seperti jual beli apa? Bai'il hasad itu jual beli kerikil. Nah, yang pertama ini apa? Larangan yang menunjukkan rusaknya yang dilarang itu pada akad itu. Akad yang rusak. Kalau yang tadi dikembalikan kepada perkara yang keluar dari akad yang tidak lazim, tidak semestinya. Seperti jual beli ketika azan sudah dikumandangkan. Karena di saat itu kalau kita lakukan jual beli ketika sudah mulai azan, maka ini melahirkan dosa. Tetapi jual belinya, transaksinya itu sah, fala. Baik toh? Nah, itu. Baik ya, tuh ya. Di apa? Di an-nahyu. Besok kita bahas tentang al-am. Ya. Apa itu am? Besok pembahasan. Ya, al-amru kemarin apa? Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan mengerjakan dari atas ke bawah. Itu perintah, atas ke bawah. Nah, nahyu apa? Tuntutan meninggalkan dari atas ke bawah, dari asyarif pada hamba, dari atasan ke bawah. Itu namanya larangan. Pokoknya atasan ke bawah itu larangan. Perintah itu dari atasan ke bawah. Nah, di perintah kemarin itu kaitannya pertama masih ingat? Al-aslu fil amri lil ujub. Asal pada perintah itu menunjukkan wajib. Illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menyalahinya atau selainnya. Contohnya apa? Asal pada perintah itu adalah menunjukkan wajib. Contohnya waqimus shalah wa atuz zakat. Dan dirikan sholat dan bayar zakat. Ada kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi tikrara. Dasar pada perintah itu tidak menuntut pengulangan. Illa ma dalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyalahinya. Apa contohnya? Dalam ayat Al-Qur'an, atimul hajja wal umrah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Berarti di sini apa? La yaqtadi tikrar, tidak membutuhkan, tidak menuntut untuk diulang-ulang. Kalau haji itu sudah cukup sekali, dan umrah bisa berkali-kali. Itu maksudnya apa? Al-aslu fil amri, dasar pada perintah itu tidak menuntut pengulangan. Yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil faur. Asal pada perintah itu tidak menuntut langsung dikerjakan. Li'annal gharada minhu ijadul fi'li, karena tujuan daripadanya adalah terjadinya perbuatan min ghairi ikhtisasiz zamanil awal duna zamanis tsani, dengan tanpa atau selain pengkhususan dengan masa yang pertama dan bukan pada masa yang kedua. Tidak langsung dituntut langsung mengerjakan.
Itu sholat ditutup langsung. Itu namanya afdhaliyah. Ada waktu fadilah ya, ada waktu makruh, ada waktu haram melaksanakan sholat seperti zuhur, sholat zuhur. Itu tidak layak tadil faur. Yang penting apa? Terjadinya ada tujuan, terjadinya perbuatan tanpa ditentukan kekhususan masa awal, bukan masa yang kedua. Nah, seperti contohnya. Jadi tetap sah sholatnya walaupun nanti agak renggang dari mulai ikhtisas di zaman awal, ya, tanpa dikhususkan ya masa yang pertama ini. Dulu zaman tsani, bukan pada masa yang kedua. Kemudian kaidah yang keempat, al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah dengan sesuatu berarti perintah dengan seluruh wasilahnya. Wasilah itu? Sarana-sarananya. Ada perintah sesuatu berarti ada perintah dengan sarana yang lain. Perintah dengan sesuatu berarti ada perintah dengan wasilah-wasilahnya. Contohnya apa? Al-amru bis shalah, amru bit taharah. Ada perintah sholat berarti ada perintah bersuci. Ada perintah sholat berarti ada perintah untuk melaksanakan wudu, mandi, janabah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Apabila kalian ingin sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku. Wa aydakum ilal marafiq. Dan seterusnya. Berarti ini yang dimaksud al-amru bi syai' amrun bi wasaili. Perintah dengan sesuatu berarti juga ada perintah dengan sarananya yang lain. Terakhir di al-amru kemarin itu al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Perintah dengan sesuatu berarti ada larangan, sebaliknya ada perintah dengan sesuatu berarti ada larangan. Ada perintah berarti ada larangan. Contohnya apa? Qala Allah Ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah olehmu dengan perkataan yang baik. Larangannya apa? Larangannya jangan berkata kotor. Perintahnya berkata baik, berarti larangannya sebaliknya, larangan berkata kotor. Al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Kemarin terakhir ya, karena idza fa'ila al-ma'mur bihi ala wajhi yakhrujul ma'mur an ukhdatil amri fa idza adama syakhsu fa idza adima syakhsu al-ma'a fa yatayammama fasalla kharaja an uhdatil amri fala qada alaihi idza wajada al-ma'a. Apabila diperintahkan akan orang yang diperintah dengan perintah itu atas jalannya keluarlah apa yang diperintah dari masa perintah tersebut. Maka apabila tidak ada seseorang tidak ada air, kemudian dia bertayamum, kemudian dia sholat, maka dia keluar dari apa? Ikatan an ahdatil amri, ikatan atau perjanjian perintah. Fala qada alaihi idza wajadal ma, maka dia tidak mengqadha atasnya sholat, alaihi atasnya idza fala qada alaihi idza wajadal ma, apabila dia mendapatkan air. Nah, maksudnya apa? Apabila diperintahkan seseorang itu, maka keluar dia dari ikatan perjanjian. Apabila seseorang itu diperintahkan, maka dia keluar, ya, orang yang diperintahkan tadi dari masa ikatan itu, perjanjian itu. Contohnya, apabila seseorang itu tidak memiliki air, kemudian dia bertayamum, kemudian dia sholat, maka dia keluar dari uhdatil amri, dari ikatan perjanjian untuk melaksanakan sholat tadi. Fala qada alaihi, maka tidak wajib diqadha idza wajadal ma'a, apabila dia menemukan air. Karena sudah keluar dari
perikatan itu. Karena kita sudah melaksanakan tayamum. Ketika tidak ada air, perintahnya gunakan tayamum. Lantas kemudian datang air, ya. Maka di sini di ibaratnya mengatakan tidak wajib diulang, tidak wajib diqadha, ya. Tidak wajib diqadha sholatnya karena dia terbebas dari uhdatil amri, perjanjian atau ikatan perintah itu, ya, ikatan atau perjanjian perintah. Nah ini ibarat-ibaratnya seperti ini perlu dipahami pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir umurana kullaha ya yassir kull 'asir wa taysir kull 'asir 'alayhi. اللهم اجعل اولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا من اهل القران من الصالحين والصالحات واجعلهم من العلماء العاملين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير محمد والحمد لله. Demikian hadanallahu wa iyyakum ila sabilil muttaqin wal muwaffiqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.